Ada usia ketika dunia terasa seperti panggung yang terlalu kecil untuk menampung semua kegelisahan kita. Usia 20 sekian, masa yang dibungkus ekspektasi, dipoles ambisi, tapi di dalamnya kosong, seperti rumah tua yang terlalu sering ditinggalkan. Inilah usia ketika hidup terasa seperti notifikasi yang tak henti berbunyi. Kita membukanya, tapi tak pernah menemukan apa yang sebenarnya kita cari. Di era ini, kita hidup dalam kebiasaan memeriksa layar sebelum memeriksa diri sendiri. Media sosial bukan lagi jendela menuju dunia luar. Ia telah berubah menjadi kaca pembesar yang membuat semua kekurangan tampak lebih besar dari kenyataannya. Ada hari ketika kita bangun bukan untuk menjalani hidup, tapi untuk memastikan hidup kita tidak kalah menarik dibanding hidup orang lain. Quarter life crisis bukan hanya tentang bingung memilih jalan hidup. Ia adalah perasaan tersesat di tengah pesta. Ketika semua orang terlihat menari dengan tujuan, sementara kita berdiri memegang gelas kosong, pura-pura ikut menikmati. Dan yang paling lucu adalah kita semua merasa sendirian, padahal semua orang sedang merasakan hal yang sama. Kita sering bertanya, kapan tepatnya dunia berubah? Kapan hidup menjadi kompetisi tanpa garis finish yang jelas? Kapan kita mulai merasa bahwa usia 20-an harus menjadi masa emas, masa menetap, masa sukses, masa mapan, masa menemukan jati diri? Padahal, siapa yang pernah berkata bahwa semua itu harus terjadi di usia yang sama atau di fase yang sama? Kita tumbuh dengan bayangan sempurna yang kita temukan di layar. Foto-foto liburan, pencapaian, karir, pernikahan, rumah baru, bisnis yang meledak, dan senyum-senyum yang entah kenapa tak pernah lelah. Wajah-wajah di timeline tampak begitu yakin tentang hidup mereka. Sementara kita kadang masih bingung memilih menu sarapan. Media sosial menciptakan ruang tempat semua orang berlomba menunjukkan sisi paling bercahayanya. Tidak ada yang salah dengan itu, kecuali ketika kita lupa bahwa cahaya itu sengaja dinyalakan. Kita lupa bahwa layar tak pernah memperlihatkan semua yang ada di baliknya. Ada teman yang kita lihat menikah di Bali dengan gaun putih sempurna. Kita tidak melihat bagaimana ia menangis satu malam sebelumnya karena ragu apakah ia benar-benar siap. Kita melihat rekan lama memamerkan kantor barunya. Kita tidak melihat tumpukan kecemasan setiap malam sebelum tidur. Kita melihat teman sebaya membeli mobil. Kita tidak melihat cicilan yang mencekiknya setiap bulan. Kita melihat influencer memposting tubuh ideal. Kita tidak melihat rasa lapar dan tekanan yang harus mereka tanggung. Yang kita lihat hanyalah highlight. Yang kita bandingkan adalah kehidupan kita yang penuh dengan adegan atau hal-hal yang gagal. Pada usia ini, kita menjadi generasi yang terlalu dewasa untuk kembali, tapi terlalu muda untuk benar-benar mengerti arah ke depan. Kita berdiri di persimpangan. Keluarga menuntut kita matang, teman-teman menuntut kita sukses, algoritma menuntut kita menarik, dan diri sendiri menuntut kita sempurna. Tidak heran kalau dada kita kadang terasa sesak, bukan karena kurang oksigen, tapi karena terlalu banyak standar yang kita telan mentah-mentah. Quarter life crisis itu seperti lagu yang diputar terlalu keras di kamar kecil. Kita mendengarnya jelas, kita ikut bersenandung, tapi lama-lama kepala kita pusing. Setiap hari kita membuka ponsel dan disambut oleh pencapaian orang lain. Setiap hari kita menggeser jempol ke atas dan menuruni jurang rasa tidak cukup. Setiap hari kita tertawa di kolom komentar, tapi tidak pernah tahu bagaimana tertawa untuk diri sendiri. Kita hidup dalam budaya membandingkan, dan perbandingan adalah racun yang kita minum perlahan, sambil berharap bisa tumbuh dari pahitnya. Padahal, racun tidak membuat kita tumbuh. Ia membuat kita berhenti melihat ke dalam diri sendiri. Ada usia ketika kita mulai mempertanyakan semua pilihan yang pernah kita buat. Karir apa yang kita kejar,
Apakah pekerjaan ini benar-benar untuk kita atau hanya membuat orang lain diam? Apakah kita sudah cukup? Kapan akan menikah? Kapan akan punya rumah? Kapan akan stabil? Pertanyaan demi pertanyaan itu datang bukan karena kita tidak tahu jawabannya, tapi karena kita takut jawabannya tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Media sosial membuat kita lupa bahwa perjalanan hidup tidak memiliki timeline yang seragam. Ia membuat kita berpikir bahwa semua orang berlari dengan kecepatan penuh, padahal banyak juga yang sedang terengah-engah, banyak yang sedang berhenti, banyak yang ingin menyerah tapi tidak berani mengakuinya. Ada yang terlihat bahagia tapi sebenarnya hanya tahu bagaimana tersenyum di depan kamera. Ada yang terlihat sukses tapi sebenarnya tidak pernah tidur nyenyak. Ada yang terlihat yakin tapi sebenarnya rapuh. Kita sering merasa hidup kita paling lambat, padahal mungkin kita hanya sedang menanam sesuatu yang belum saatnya tumbuh. Dan itu tidak apa-apa. Kita sering berpikir, apa sebenarnya yang kita cari dari media sosial? Pengakuan kah? Validasi, koneksi, atau sekedar pelarian dari hidup yang terlalu sunyi? Mungkin kita hanya ingin didengar, mungkin kita hanya ingin keberadaan kita diperhatikan, mungkin kita hanya ingin merasa bahwa kita juga berharga, bahwa kita juga punya tempat di dunia yang terlalu ramai ini. Namun, ironisnya, semakin kita ingin dilihat, semakin kita kehilangan jati diri kita. Kita memotret momen bukan untuk mengabadikannya, tapi untuk memamerkannya. Kita tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena ingin terlihat bahagia. Kita menjadikan diri sendiri sebagai brand, hidup sebagai konten, dan rasa sakit sebagai bahan bakar engagement. Dan perlahan, tanpa sadar, kita berhenti hidup untuk diri sendiri. Usia 20-an adalah usia ketika banyak hal tidak sesuai rencana. Tidak ada manual book, tidak ada tutorial, tidak ada level mudah, tidak ada save and load. Ada hari ketika semua terasa baik, ada hari ketika semua terasa buruk, dan ada hari ketika kita tidak merasakan apa-apa. Quarter life crisis bukan kegagalan, ia adalah ruang tunggu menuju babak kehidupan yang lebih jujur. Ia adalah fase ketika kita dipaksa untuk menengok ke dalam diri, membongkar seluruh ketakutan, dan merakit ulang makna hidup. Media sosial hanya mempertegas perasaan itu, membuat krisis terasa lebih bising dari seharusnya. Namun, pada akhirnya, sunyi yang kita cari tidak akan kita temukan di layar manapun. Ia ada dalam diri, di ruang paling sempit yang jarang kita kunjungi karena terlalu sibuk mengikuti langkah orang lain. Mungkin inilah waktunya untuk memeluk diri sendiri, bukan karena kita lemah, tapi karena kita sedang berproses. Mungkin ini saat yang tepat untuk berhenti sejenak, bukan mundur, tapi memberi ruang agar diri kita sempat bernapas. Tidak apa-apa jika belum punya semuanya, tidak apa-apa jika sedang tersesat, tidak apa-apa jika langkah kita lebih pelan. Tidak apa-apa jika hidup kita tidak terlihat menarik di media sosial. Tidak apa-apa jika kita berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Hidup tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya meminta kita jujur pada diri sendiri, pada luka kita, pada mimpi kita. Kita tidak harus bersinar seperti orang lain. Kita hanya perlu cukup terang untuk menemukan jalan kita sendiri, dan itu lebih dari cukup. Suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan tersenyum, bukan karena perjalanan ini mudah, tetapi karena kita berhasil melewatinya. Kita akan menyadari bahwa tidak ada yang terlambat, bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing, bahwa hidup tidak pernah berlomba, kita saja yang terlalu sering berlari. Dan tentang media sosial, ia hanya alat, bukan kompas. Ia boleh menjadi tempat
kita berbagi, tapi jangan biarkan ia menjadi tempat kita kehilangan diri sendiri. Kita boleh terinspirasi, tapi tidak harus merasa kalah. Kita boleh terpukau oleh cahaya orang lain, tapi jangan lupa menyalakan cahaya kita sendiri. Pada akhirnya, quarter life crisis bukan akhir, ia hanya awal dari perjalanan menjadi pribadi yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih mengenal diri sendiri. Ia fase yang akan mengajarkan bahwa bahagia bukan ditemukan di layar, tetapi di momen-momen kecil yang sering kita lupakan. Secangkir kopi pagi, langkah pelan menuju kantor, tawa kecil bersama teman, atau bentuk sederhana dari rasa syukur. Usia 20-an tidak harus menjadi sempurna, cukup dijalani, perlahan tapi dengan kejujuran. Sebab hidup bukan konten yang perlu terlihat indah, ia perjalanan yang perlu dirasakan dan kita sedang berada tepat di tengah-tengahnya. Sampai jumpa di cerita hari ini episode berikutnya teman-teman.